warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada dokter sudah dapat menyempatkan waktu untuk dapat hadir dalam kegiatan ini. Untuk mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah pembacaan CV. Untuk waktu dan layar saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman semua dan selamat datang kepada Dr. Emil Ibrahim, Magister Administrasi Rumah Sakit pada pagi kali ini. Perkenalkan, saya Konita Putri Anas yang akan memandu jalannya wawancara pada pagi ini, yaitu wawancara WeShare yang memfasilitasi kita semua untuk belajar dari alumni yang sudah berkecimpung di dunia kedokteran. Sebelum kita melanjutkan sesi wawancara kali ini, kita juga memiliki narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Emil Ibrahim, Magister Administrasi Rumah Sakit, yang CV-nya mungkin akan di-share screen oleh teman server kita berikut ini. Mungkin boleh minta tolong di-share screen. Baik, Dr. Emil Ibrahim, Magister Administrasi Rumah Sakit ini adalah seorang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat pada tahun 1981 dan melanjutkan studinya ke Magister Administrasi Rumah Sakit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia tahun 2002. Nah, pada manajemen pelayanan kesehatan, Dr. Emil Ibrahim juga berkontribusi pada tingkat nasional, yaitu pada alokasi anggaran nasional untuk pelayanan rumah sakit bagi masyarakat miskin melalui program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan pada tahun 2001 sampai 2002. Selain itu juga Dr. Emil berkontribusi pada fasilitator dan pelatih penyusunan paket pelayanan esensial atau PPE di rumah sakit pemerintah sebagai dasar untuk menyusun rancangan anggaran belanja program penanggulangan dampak pengurangan subsidi energi bidang kesehatan. Dan masih banyak lagi pengalaman Dr. Emil Ibrahim pada kontribusinya di tingkat nasional. Selain itu, pada pengalaman penelitian dan bidang yang sesuai keahlian, Dr. Emil Ibrahim meneliti pada analisa fungsi petugas kesehatan di Jawa Barat, tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1985. Selain itu juga perilaku seks remaja pranikah di Kecamatan Laga. Banyak lagi pengalaman penelitian yang dimiliki oleh Dr. Emil Ibrahim. Pada bidang kebijakan pelayanan kesehatan, Dr. Emil Ibrahim memiliki pengalaman pada konsultan WHO untuk sistem rujukan dan desentralisasi sejak tahun 1996 dan masih banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Pada bidang-bidang keahlian yang dikuasai oleh Dr. Emil menguasai penelitian terapan, perencanaan strategis, manajemen perubahan, analisa kebijakan, pengembangan organisasi, dan masih banyak keahlian-keahlian lainnya. Dr. Emil Ibrahim juga aktif dalam publikasi sejak tahun 1987 pada penulis lepas di Koran Kompas, Pikiran Rakyat, Suara Karya, Suara Pembaharuan, Suara Karya, sampai sekarang. Selain itu juga dokter aktif dalam publikasi majalah kesehatan pada Medika, MKI, Panacea, dan lain-lain sejak tahun 1987. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita pagi ini, yaitu Dr. Emil Ibrahim, Magister Administrasi Rumah Sakit. Selamat pagi, Dokter. Pagi. Baik, dokter, bagaimana kabarnya pagi ini, Dok? Semoga sehat selalu, Dok. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga sehat seperti Dr. Emil Ibrahim pagi ini. Nah, dokter, kami ingin mengenal lebih lanjut nih, Dok, ke Dr. Emil nih, biar teman-teman juga lebih tahu nih mengenai Dr. Emil. Mungkin boleh dikenalkan, dokter, dari perkenalan nama dan riwayat dokter pendidikan sampai alumni di tahun berapa di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Yang kontekstual banget dengan mahasiswa baru ya, coba lihat di CV saya paling bawah deh. Lihat di CV saya paling bawah. Baik, Dok. Pengalaman dokter selama menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Itu yang kontekstual dengan mahasiswa barangkali ya. Ya, betul, Dok. Ya, jadi ya langsung aja mungkin. Nama tadi udah jelas ya, nama lengkap Emil Ibrahim ya. Kemudian saya ini sekarang udah pensiun. Jadi makanya saya bilang apa nggak kejauhan ya kalau masih. Nih, Dok. Jadi teman-teman nih mungkin ingin tahu, Dok, dari riwayat pendidikan dokter ini secara singkat melalui pendidikan apa saja nih, Dok?
Ya kalau pendidikan setelah dari FK saya cuma ngambil master ya, magister rumah sakit di UI, ya kan. Kemudian ya dengan bekal itu ya, jadi gini, teman-teman kalau nanti mau ada yang menjadi birokrat ya, jadi bekerja di pemerintahan, saya ini kan kerja nih full di Depkes ya. Kalau sekarang namanya Kemenkes, dulu namanya Depkes, Departemen Kesehatan, sekarang Kementerian Kesehatan. Bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan ya. Saya sebelum S2 sudah bikin buku, berapa ya, 10 buku. Ya. Sebelum S2 ya. Setelah S2 tambah lagi. Gitu. Buku saya itu mungkin sekarang ada 20 ke berapa, lebih. Saya jadi ketua senat gitu. Kental dengan pelajaran problem solving gitu. Dan ini dilakukan dalam keadaan apapun. Itu namanya berpikir kritis itu. Baik, dokter, luar biasa sekali perjalanan dokter menjadi dokter teladan di Timur dari yang awalnya masih kesulitan problematika bahasa yang berbeda, kemudian sampai program pelayanan kesehatan yang tersendat karena kurangnya kepastian dalam tadi KMS, tapi dokter berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut dengan mengenali karakter dari warga-warga Timur itu terlebih dahulu sampai akhirnya dokter menjadi dokter teladan. Selain itu juga tadi dokter menyampaikan bahwa dari pengalaman ini, meskipun pengalaman ini cukup menantang dan banyak hambatan, kita tidak boleh takut dan menghindarinya karena justru dari pengalaman itulah yang membuat dokter menemukan kesempatan-kesempatan baru seperti adanya penelitian baru, publikasi baru, dan pengalaman yang sangat menguntungkan di jenjang selanjutnya. Dari Dr. Emily juga kita pelajari bahwa sebagai sarjana ini kita tidak boleh hanya sekedar lulus menjadi sarjana, tetapi kita juga harus mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang kritis ya dokter ya. Jadi terutama sebagai dokter kita juga harus menguasai problem solving karena ini akan ditemukan di berbagai aspek di kehidupan sehari-hari. Nah, Dokter Emil nih, kita beralih dari langkah awal banget pijakan dokter di dunia kedokteran nih. Apa alasan yang membuat Dokter Emil ini termotivasi untuk menjadi dokter pada awalnya? Sebenarnya nggak ada yang khusus ya. Kalau motivasi si dokter itu karena disuruh ibu. Jadi kalau kepengennya malah saya jadi arsitek waktu itu. Baik dokter, tadi dokter sampaikan kalau kita harus selalu ingat alasan utama kita untuk apa alasan kita untuk menjadi dokter. Nah dokter, selain dari pendidikan dokter nih dokter juga melanjutkan pada studi Magister Administrasi Rumah Sakit. Dan dokter tadi sempat menyinggung sedikit bahwa bahkan sebelum pada studi magister ini dokter juga sudah memiliki beberapa publikasi lainnya. Bisa nggak sih dok dibagikan kepada kami sedikit lebih lanjut untuk alasan dokter melanjutkan studi ke Magister Administrasi Rumah Sakit? Nah, jadi kalau saya pikir-pikir waktu saya itu sekolah, niatnya cuma nambahin gelar doang. Ada lihat orang yang sudah S1, S2, S3, pola berpikirnya sama atau beda gitu loh. Kalau masih sama percuma gitu dia kan. Dokter, dari alasan utama dokter tadi melanjutkan studi ke S2 sebenarnya tidak ada alasan khusus, tapi yang penting bagi dokter adalah bagaimana kita memiliki perubahan pola pikir ya dok dari yang sebelumnya. Iya. Baik dokter, mungkin ini juga pesan untuk kita semua ya. Jadi ketika kita ada peluang untuk menambah ilmu di luar FK ini juga bisa langsung diambil ketika ada peluang. Gitu. Ya baik dokter, sebelumnya sudah sempat disinggung nih dok dari perjalanan dari pendidikan dokter, Magister Administrasi Rumah Sakit, dan juga sempat menjadi dokter teladan di Timur. Boleh diceritakan lagi nggak dok perjalanan karir dokter setelah itu atau di antaranya? Ya itu tadi ketika jadi selesai WKS ya, selesai PTT lah gitu, saya kembali ke Depkes, kemudian saya kerja di Pusdiklat, Pusat Pendidikan, birokrat, gitu kan. Nah, saya jadi eselon 4, eselon 3, sampai eselon 2. Gitu. Ya, setelah itu dari situ saya pindah ke Kemenkes Pusat di Kuningan. Saya pernah di
daerah perbatasan, pernah di kedokteran keluarga, pernah di emergency, pernah di perencanaan. Terakhir saya jadi direktur pelayanan di Cisarua, kemudian Rumah Sakit Paru ya Cisarua, dan Rotin Sulu di Bandung. Baik dokter, dari perjalanan karir dokter yang sudah dokter sampaikan ini kan cukup panjang nih dok. Pasti banyak suka dukanya dan ada tantangan dan hambatannya. Nah dari dokter Emil sendiri, untuk tantangan dan hambatan terberat yang dokter hadapi ini apa sih dok? Boleh dibagikan ke kami? Karena saya di Kementerian Kesehatan ya, tantangan terberatnya adalah ketika bos kita nggak senang sama kita. Itu aja. Jadi saya pernah nih, ketika jadi ya di salah satu unit itu, tiba-tiba saya bukan gini. Jadi tiba-tiba jabatan saya diisi oleh orang lain itu. Tanpa itu ya kira-kira yang dukanya lah ya, bukan duka, susahnya lah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga nggak nyari masalah gitu loh, tapi masalah datang sendiri. Sukanya sih kalau di Kemenkes saya udah keliling Indonesia gitu kan, dari ujung utara sampai selatan. Bagaimana dokter menghadapi hal tersebut nih dok? Ya kalau saya gini, kalau Anda nanti jadi birokrat, ngelawan atasan nggak akan menang. Kiatnya itu aja. Ya, dan ternyata benar gitu. Ketika ini ceritanya 5 tahun kemudian ya, ternyata orang itu yang bos saya itu ketemu lagi dengan saya di rumah sakit. Jadi bos saya juga gitu. Jadi kebayangkan kalau pada itu saya perang dengan dia, apa yang terjadi di 5 tahun berikutnya, pasti perang lagi kan. Tapi karena saya diam, saya nggak ributin, saya bilang ya udah itu memang bos maunya begitu, silakan gitu kan. Akhirnya jadi baik 5 tahun kemudian itu saya itu. Dia malu sendiri lah istilahnya gitu ya. Baik banget, akhirnya jadi baik banget ke saya gitu. Nah itu kira-kira gitu dah ya. Jadi kalau kita mau bertempur itu harus tadi berpikir secara holistik lah, secara sistem gitu kan. Dan tadi ingat, Anda masih punya waktu ke depan gitu ya. Kalau Anda memang udah nggak mau lagi, memang udah pengen keluar dari situ, habis-habisan boleh lah. Tapi kalau Anda masih ketemu lagi orang itu, ya kayak kita lah di kedokteran. Jadi ya, untuk menghadapi masalah tadi, dokter memilih untuk secara jangka panjang dan holistik ya dok. Terima kasih dokter atas sharingnya mengenai tadi cara menghadapi masalah dan hambatan yang dihadapi dokter, dan juga perbedaan peran antara dokter dan birokrat. Nah dokter, tadi di awal perkenalan kita juga sempat menyinggung mengenai pengalaman dokter sebagai mahasiswa di FK4 yang tidak hanya sekedar belajar di kelas saja, tetapi juga menjadi anggota BPM, ketua majalah, ketua senat, dan pembicara-pembicara. Selain itu juga setelah lulus dari FK4, dokter tidak hanya berfokus sebagai praktik menjadi dokter, tapi juga aktif dalam publikasi, penelitian, dan lain sebagainya. Nah ini tentunya memerlukan manajemen waktu yang baik ya dok. Dan dari sini apakah ada nih cara khusus bagi dokter untuk memanage waktu dari dokter? Waktu mahasiswa malah saya nggak mikirin itu gitu. Jadi saya kuliah malah kan sampai 9 tahun ya baru lulus. Berarti untuk tadi yang ketika masa kuliah itu dokter tidak punya cara khusus untuk memanage waktu ya dok? Kalau untuk setelahnya nih dok, apakah sudah menemukan cara baru yang dokter miliki gitu dok? Mungkin kiatnya gini, Anda ini mahasiswa baru ini, Anda harus tahu, Anda belajar dengan modalitas apa yang Anda kuasai, yang Anda sukai atau yang Anda bisa ya, mungkin supaya Anda belajarnya jadi pas. Baik dokter, terima kasih atas sharing kiat belajarnya dok. Nah dari perjalanan karir yang panjang ini dok, dan suka duka yang sudah dokter lalui, pastinya ada satu motivasi yang dokter pegang supaya dokter ini tetap bertahan dan terus berpegang pada tujuan dokter nih dok. Apakah ada motivasi itu dok dan bisa dibagikan kepada kami dok? Ya sekarang gini, kalau motivasi saya tadi ya, kalau Anda menolong satu orang
itu berarti Anda menolong seluruh manusia. Prinsipnya kalau kita jadi dokter ya kita harus bisa menolong orang dalam situasi apapun. Baik dokter, jadi kita sebagai dokter ini calon dokter ini harus selalu mempertimbangkan dan memihak kepada pasien, terutama pasien kita anggap sebagai yang lemah, dan juga kita harus membantu pasien itu, karena ketika kita menyelamatkan seseorang itu kita menyelamatkan seluruh manusia. Nah, ini menuju ke pertanyaan kita yang terakhir nih dok, dan yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama teman-teman di sini semua pengen didengar oleh teman-teman di sini nih. Dokter, apakah ada kata-kata pesan atau kata-kata inspiratif yang ingin disampaikan kepada kami mahasiswa preklinik sebagai closing statement nih? Dok? Belajar itu menyenangkan itu. Kenapa? Karena Anda punya target. Jadi perkuat motivasi jadi dokter. Ketiga tadi, jangan takut menghadapi situasi yang tidak uncertainty lah. Jadikan itu sebagai tantangan Anda mempercepat proses pendewasaan Anda. Diberi hidup ini sekarang untuk belajar. Baik, Dokter Emil. Terima kasih dokter atas sharing-sharingnya hari ini, dan terima kasih atas wawancaranya kali ini yang sudah memaparkan banyak pengalaman dokter dan juga memberi banyak nasihat kepada kita. Dari yang saya simpulkan kali ini, yang terpenting bagi kita sebagai mahasiswa klinik dari Dr. Emil ini adalah jangan hanya menjadi sarjana, tetapi pola pikir kita ini juga harus diubah. Dan sebagai dokter kita harus punya problem solving yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat motivasi, karena kita ini dibutuhkan oleh pasien-pasien di luar sana. Kita juga tidak boleh takut terhadap situasi-situasi yang memiliki ketidakpastian, karena dari situlah mungkin kita akan dituntun kepada peningkatan kualitas diri atau kesempatan-kesempatan yang lebih luar biasa lainnya. Dan hidup ini adalah sarana belajar, jadi kita harus terus semangat untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan mata. Baik dok, terima kasih atas pemaparan informasi yang luar biasa ini. Semoga kita semua dapat mendapatkan bekal untuk dapat diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin makasih teman-teman semua. Saya juga Ahmad Fatih Raffi Ismail, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan mohon maaf ya dok kalau ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Yuk, Terima kasih dokter. Terima kasih banyak.